Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang hari ini akan membahas permasalahan psikologi menggunakan uji rata-rata 2 sampel per pasangan. Di sini terdapat 3 anggota, yaitu Nadira Faza NPM 125, Agnia Rahmani NPM 132, dan Padmarini Chandra NPM 134. Pada penelitian yang kami gunakan, peneliti ingin mengetahui perbedaan tingkat stres pada mahasiswa baru psikologi UNS antara sebelum dan sesudah tayangan humor diberikan. Maka dari itu, diambil satu kelompok subjek berisikan 7 anggota di mana mereka melakukan pengukuran sebelum dan sesudah pemberian perlakuan. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat stres pada mahasiswa baru setelah diberikan tayangan humor. Diketahui taraf signifikansinya adalah 5%. Pada penelitian ini terdapat 2 variabel penelitian, yaitu pretest tingkat stres mahasiswa baru dan posttest tingkat stres mahasiswa baru. Metode penelitiannya ialah eksperimen kuantitatif. Selanjutnya terdapat lampiran data yang kami gunakan untuk dianalisis. Kita mulai pertama analisis deskriptif. Silakan buka Excel dan kita pilih data, lalu data analysis. Di sini data analisisnya tidak muncul, namun kita pilih deskriptif statistik, lalu sorot data yang akan kita pilih, checklist juga judul, label, lalu tempatkan di mana kita ingin menaruh hasilnya. Lalu dapat kita lihat di sini langsung keluar data-data yang akan kita butuhkan untuk menganalisis secara deskriptif. Berikut interpretasinya di mana dihasilkan bahwa data post-test lebih homogen dari standar deviasi dan variansnya, dan juga kurvanya cenderung miring ke kiri dari kurtosis dan skewness-nya karena hasilnya negatif. Lalu berikut tutorial untuk mencari histogram dan juga box plot melalui web Langtest dengan cara mengklik Basic Statistic Calculator dan juga mengcopy pastekan data yang pertama yaitu pretest, akan otomatis menunjukkan hasil seperti ini, di mana saya memilih kelasnya yaitu 3 kelas. Dan juga box plotnya akan tampil seperti di bawah ini. Lalu setelah itu kita mengcopy pastekan data kedua yaitu post test, di mana hasilnya akan otomatis menjadi seperti ini histogramnya. Dan selanjutnya di bawahnya akan ada box plot seperti ini. Interpretasi dari histogram pretest di mana yang tengahnya itu garis merahnya adalah rata-rata dan tidak memiliki outlier, dan datanya cenderung miring kiri. Artinya cenderung berkumpul di nilai yang besar, sedangkan di post-test cenderung simetris, artinya datanya berkumpul di tengah. Lalu untuk box plotnya, yang di pretest, di mana kita juga dapat melihat sama seperti yang di histogram, yang post-test juga sama, tidak ada outlier kedua-duanya. Untuk uji normalitas, di sini kami menggunakan website Social Science Statistics. Untuk langkah-langkahnya, buka website Social Science Statistics-nya, lalu klik Calculators, kemudian klik the Kolmogorov-Smirnov Test of Normality. Lalu kita tes satu-satu untuk data pretest dan posttestnya. Datanya di-copy dari Excel ke websitenya. Setelah di-copy, lalu klik Calculate. Hasilnya nanti ada di bagian bawah, tinggal scroll ke bawah. Ada tulisan berwarna biru. Nilai p-value-nya itu 0,66 dan disebutkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian sekarang tes untuk post-testnya.
kita klik reset, lalu lakukan seperti tadi, copy data post-testnya ke website tersebut. Lalu klik calculate. Untuk data yang post-test juga disebutkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Setelah uji normalitas, sekarang uji homogenitasnya juga melalui website yang sama, yaitu Social Science Statistics. Kita klik tab kalkulator, lalu kita klik Leibniz Test of Homogeneity of Variance Calculator. Lalu caranya sama seperti uji normalitas tadi, kita copy datanya, data pretest dan posttest. Untuk yang sampel 1 itu untuk data pretest dan sampel 2 untuk data posttest. Setelah di copy, lalu klik calculate. Di website disebutkan bahwa jika data tersebut homogen, hasilnya itu tidak signifikan. Lalu kita scroll ke bawah untuk melihat hasilnya. Ini terdapat banyak outputnya berupa tabel. Di tulisan biru itu disebutkan bahwa homogenitas itu terdapat dalam kedua data tersebut dengan p-value-nya sebesar 0,16. Hipotesis H0 yaitu μ1 lebih kecil sama dengan μ2 dan H1 μ1 lebih besar dari μ2. μ1 untuk pretest dan μ2 untuk posttest dengan nilai alfa 0,05. Berdasarkan hasil uji, kita yakin bahwa tayangan humor tidak dapat menurunkan tingkatan stres atau tidak ada pengaruh tayangan humor terhadap tingkat stres. Dengan tahapannya sebagai berikut, menggunakan Social Science Statistics dan menggunakan t-test calculator for two dependent variables. Caranya sama seperti tadi, tinggal kita kopikan data yang ada di Excel, data pretest dan posttestnya. Untuk treatment 1 itu untuk pretest, karena tadi μ1 sama dengan pretest, dan untuk treatment 2-nya yaitu posttest, karena tadi μ2 itu untuk posttestnya. Lalu significance levelnya 0,05 dan ini uji satu pihak. Dikatakan bahwa jika teksnya berwarna biru, itu berarti hasilnya signifikan, dan jika berwarna merah, berarti hasilnya tidak signifikan. Didapatkan bahwa nilai T-nya sama dengan 0,6, minus 0,6, dan p-value-nya 0,28. Dan hasilnya tidak signifikan. Berikut adalah bagaimana cara kita menghitung t-test menggunakan Excel. Silakan pilih data analysis, dan meskipun tidak muncul pada layar, silakan pilih t-test paired to sample for means. Masukkan data secara bergantian pada variabel 1 dan variabel 2. Variabel 1 kita masukkan data pretest dan variabel 2 kita masukkan data posttest. Lalu klik label karena kolom pertamanya adalah judul, dan kita pilih kolom lain untuk menampilkan hasil menggunakan data analysis seperti berikut. Dapat kita lihat terdapat banyak data yang dihasilkan, dan di situ juga tertera p-value dan uji tesnya. Sekian dari kelompok kami, berikut daftar pustakanya, dan terima kasih telah memperhatikan.